1. Sejarah awal mula berdirinya Kesultanan Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara yang berdiri sekitar abad ke-13 di pesisir utara Pulau Sumatera, tepatnya di wilayah Aceh. Kerajaan ini didirikan oleh seorang tokoh bernama Murah Silu, yang kemudian setelah memeluk agama Islam berganti nama menjadi Sultan Mali Al-Saleh. Awal berdirinya kerajaan ini tidak terlepas dari kondisi geografisnya yang sangat strategis, yaitu berada di jalur perdagangan internasional Selat Malaka. Jalur ini menjadi penghubung antara dunia timur atau Cina dan barat atau Arab, Persia, dan India, sehingga banyak pedagang asing singgah di wilayah tersebut. Dari interaksi tersebut, Samudra Pasai berkembang pesat menjadi pusat perdagangan sekaligus pusat penyebaran agama Islam. Selain itu, kerajaan ini juga dikenal sebagai pusat pendidikan Islam, tempat berkumpulnya ulama dan cendekiawan. Mata uang emas yang digunakan dalam perdagangan juga menunjukkan bahwa kerajaan ini memiliki suatu sistem ekonomi yang maju pada masanya. Dalam perkembangannya, Samudra Pasai tidak hanya berperan dalam bidang ekonomi, tetapi juga menjadi pusat kekuatan politik Islam pertama yang berpengaruh di wilayah Nusantara. 2. Teori masuknya Islam di Samudra Pasai. Masuknya Islam ke Samudra Pasai dijelaskan melalui beberapa teori, yaitu teori Gujarat, Persia, dan Mekah. Namun, teori yang paling relevan adalah teori Mekah atau Arab. Teori Mekah menyatakan bahwa Islam datang langsung dari Arab melalui para pedagang dan ulama. 3. Kondisi masyarakat sebelum masuknya Islam. Sebelum Islam masuk, masyarakat di wilayah Samudra Pasai memiliki kehidupan sosial yang cukup maju, terutama dalam bidang perdagangan dan pelayaran. Hal ini disebabkan oleh letaknya strategis di jalur perdagangan internasional. Pada masa itu, masyarakat lebih mengandalkan perdagangan sebagai mata pencaharian utama dan berinteraksi dengan berbagai bangsa asing. Dari segi kepercayaan, masyarakat menganut agama Hindu-Buddha sebagai agama utama, dan animisme dan dinamisme sebagai kepercayaan lokal. 4. Proses penyebaran Islam di Samudra Pasai. Penyebaran Islam di Samudra Pasai berlangsung secara damai dan bertahap. Cara utama penyebarannya adalah melalui perdagangan, yang menjadi ciri khas penyebaran Islam di Nusantara. Selain perdagangan, proses penyebaran Islam juga dilakukan melalui dakwah ulama dan pedagang muslim, lalu perkawinan antara pedagang muslim dengan penduduk lokal, dan pendidikan melalui pengajaran agama Islam. 5. Tokoh utama yang berpengaruh. Tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah Samudra Pasai adalah Sultan Mali Al-Saleh. Peran pentingnya yaitu sebagai pendiri kerajaan, mengubah sistem pemerintahan menjadi berbasis Islam, menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat, dan menjadikan Samudra Pasai sebagai pusat dakwah Islam. Selain Sultan Mali Al-Saleh, terdapat juga tokoh-tokoh ulama yang berperan dalam penyebaran Islam, meskipun tidak seterkenal beliau. 6. Peninggalan visual dan nilai akulturasi. Salah satu peninggalan penting dari Kesultanan Samudra Pasai adalah makam Sultan Mali Al-Saleh. Nilai akulturasi yang terlihat pada makam tersebut antara lain penggunaan huruf Arab dan kaligrafi Islam, bentuk nisan yang menunjukkan pengaruh budaya luar atau Persia dan Gujarat, dan adanya perpaduan antara seni lokal dan seni Islam. Akulturasi ini menunjukkan bahwa Islam tidak menghapus budaya lokal, melainkan beradaptasi dan berpadu dengan budaya yang sudah ada. Hal ini juga terlihat pada aspek lain seperti arsitektur, seni ukir, dan tradisi masyarakat yang mengalami perubahan tetapi tetap mempertahankan unsur lokal. 7. Masa keruntuhan Kesultanan Samudra Pasai. Meskipun pernah mencapai kejayaan, Samudra Pasai akhirnya mengalami kemunduran dan keruntuhan. Beberapa faktor penyebabnya yaitu persaingan perdagangan dengan Malaka yang semakin berkembang, serangan dari kerajaan lain yang ingin menguasai wilayah strategis tersebut, melemahnya kekuatan internal kerajaan, dan perubahan jalur perdagangan internasional. Pada akhirnya, wilayah Samudra Pasai dikuasai oleh Kesultanan Aceh, yang kemudian menjadi pusat kekuatan Islam baru di wilayah tersebut. Meskipun runtuh, pengaruh Samudra Pasai tetap bertahan terutama dalam penyebaran Islam di Nusantara.